Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. 20 tahun yang lalu, dunia hancur berantakan. Terdapat bug yang menghancurkan sistem komputer di bumi. Listrik mati dan internet menghilang. Kejadian itu membuat umat manusia ketakutan sehingga beberapa kota membangun tembok besar untuk melindungi diri mereka sendiri. Beberapa orang tidak beruntung harus bertahan hidup di luar kota menghadapi rasa lapar, para psikopat, kanibal, dan penjahat-penjahat lainnya. Orang-orang yang tidak beruntung ini disebut orang buangan. Namun di antara dunia yang berbeda itu, terdapat sebuah profesi yang sangat berguna tapi juga berbahaya, yaitu tukang pengantar susu, atau bahasa kerennya milkman. Kalau di zaman saat ini lebih familiar disebut kurir, yang bertugas mengantar berbagai suplai makanan, senjata, dan lain-lainnya ke setiap kota yang ada. Milkman bukan bagian dari warga kota dan bukan juga bagian dari warga buangan. Posisinya berada di tengah-tengah. Para pengantar susu biasanya tidak hidup lama karena medan yang harus diterjangnya sangatlah berbahaya. Tapi berbeda dengan yang satu ini. Ia bernama John bersama mobilnya yang ia namai Evelyn. Mereka berdua sudah sangat mengenal setiap sudut jalanan kota dan menjadi langganan kota-kota besar untuk mengantarkan paket-paket penting. John tak punya rumah karena setiap hari hidupnya di jalanan. Ia juga tak ingat dengan keluarganya karena ternyata John mengalami amnesia tepat di hari dunia hancur. Akan tetapi hidupnya itu berubah total ketika ia bertemu dengan seorang COO New San Francisco yang bernama Raven. New San Francisco ini adalah salah satu kota besar yang terisolasi dari dunia luar. Keadaan di dalamnya masih sangat terjaga dan kemanusiaan masih dijunjung tinggi. Tak ada kekerasan, kanibalisme, semuanya damai sentosa. Oh iya, COO itu merupakan jabatan pemimpin di kota ya guys. Raven menawari John sebuah pekerjaan yang imbalannya adalah John bisa tinggal di dalam kota. John ditugaskan untuk mengambil paket dari New Chicago yang jaraknya sangat jauh dan juga sangat berbahaya. Dia hanya diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan tugasnya itu. Namun meskipun berbahaya, impiannya untuk tinggal di dalam kota bisa terwujud. Semua perjalanan John akan dirangkum dalam series ini yang berjudul Twisted Metal atau logam yang diputar. Benar gak tuh cara bacanya? Jika kalian anak milenial yang sering main PS, pasti gak asing lagi sama game Twisted Metal kan? Ya, game video balapan mobil dan tembak-tembakan yang rule-nya cuma satu, yaitu bertahan hidup. Oke, gak banyak percincongan lagi. Yuk langsung saja, ini dia Twisted Metal. John yang terkagum-kagum dengan kehidupan damai di New San Francisco pergi dengan senang hati untuk menjalankan tugasnya. Tapi di saat ia pergi, rupanya Raven penuh dengan kebohongan. Suami dan anaknya ternyata orang lain yang sengaja ia sewa untuk membuat hati John luluh, sehingga mau menerima tawaran dari Raven. Oh my god, sebenarnya apa yang Raven rencanakan? Scene beralih. Kejamnya dunia luar tidak hanya dihiasi oleh para kanibal dan psikopat, namun terdapat sekumpulan organisasi yang mengatasnamakan hukum dan aparat negara, tapi menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang-orang miskin. Organisasi itu dipimpin oleh mantan polisi yang bernama Stone. Stone dan anak buahnya sedang mengejar dua pencuri mobil, yang mana mereka bukan sengaja mencuri jika bukan karena butuh. Tapi si Stone tak mau tahu alasannya. Yang ia tahu bahwa dua pencuri itu telah melanggar hukum dan harus dihukum. Mereka adalah kakak beradik. Adiknya bernama Quiet dan sang kakak bernama Loud. Kejamnya dunia membuat kakak beradik ini kehilangan bagian anggota tubuhnya. Quiet kehilangan jari tengah sedangkan Loud kehilangan telinganya. Penyebabnya apa akan ada di episode selanjutnya. Pantengin terus kawan. Hukum Stone tidaklah main-main. Ia memberikan dua pilihan, antara mereka berdua ditembak mati atau salah satu dari mereka harus bunuh Dirman dan menjadikan kematian salah satu dari mereka sebagai hukuman untuk orang yang masih hidup. Dan beginilah yang terjadi. Eat my ass, motherfucker! Let's see. There you go. Who knew? Officer? Ya,
Laut mengambil pistol dan bunuh Dirman, meninggalkan adiknya Quiet seorang diri. Tetapi Stone tak membiarkan Quiet begitu saja. Ia membuat tato di tubuh Quiet sebagai tanda bahwa dirinya sudah bertemu dengan Stone. Kembali pada John, ia memulai perjalanannya dengan menemui sahabatnya terlebih dahulu yang merupakan pembuat peta bernama Tommy. Tommy tahu betul bahaya yang akan dilewati John untuk sampai ke New Chicago. Bahkan Tommy pun berusaha melarang John. Karena John harus melewati Las Vegas yang dikuasai badut psikopat. Tidak pernah ada orang yang berhasil kabur dari jeratnya. Selain itu, John juga harus berhadapan dengan Stone, si penegak hukum abal-abal yang menguasai seluruh jalanan Nevada. Ada juga para orang suci yang fanatik agama. Mereka tidak menjadikan agama sebagai pengingat agar tidak melakukan dosa, tapi menjadikan agama sebagai alasan untuk melakukan dosa. Dan belum lagi bahaya-bahaya lainnya. Namun, tetap saja John tak menggubrisnya. Lantas melihat tekad John yang kuat pun, Tommy memberikan sebuah peta dengan jalur yang seaman mungkin yang bisa dilewati oleh John. Singkat cerita, John sudah sampai di Las Vegas. Deru suara mobil Evelyn terdengar oleh si badut yang menjuluki dirinya Sweet Tooth. Lantas ia pun langsung tertawa karena kembali mendapatkan buruan. Pada saat yang sama, Quiet sudah lebih dulu mencegat John. Quiet mengancam akan membunuh John, namun John juga mengancam balik. Sehingga mereka bersatu dalam kesepahaman, yaitu harus bekerja sama untuk menghindari si badut Sweet Tooth. We don't have time for this. So how about you tell your partner? Terjadi kejar-kejaran antara John dan badut psikopat yang mengendarai mobil es krim. Namun sebagaimanapun John dan Quiet berusaha kabur, Sweet Tooth tetap bisa mengejar dan menemukan mereka. Beginilah yang terjadi. Up, down, left, right, down, up! We have 9 days to get Yang pada akhirnya John dan Quiet pun memasuki sebuah bangunan bekas tempat hiburan dahulu yang juga merupakan markasnya si Sweet Tooth. Si Quiet berhasil kabur lewat ventilasi udara, sedangkan John ketahuan. Yang pada saat ia berusaha berontak, si Sweet Tooth langsung menyerangnya tanpa ampun. Akan tetapi badut ini sangat tergila-gila dengan ketenaran. Saat John hafal lagu kesukaannya, Sweet Tooth langsung berbaik hati pada John dan langsung mengajaknya menonton konser dirinya sendiri. Jauh dari tempat John dan Quiet, di bagian dunia lain, terdapat sekelompok kanibal yang baru saja mendapatkan 2 daging manusia segar. Yang mana 2 manusia itu adalah 2 bersahabat. Yang berbadan gembul bernama Stu dan yang berkulit hitam bernama Mike. Namun tiba-tiba tempat para kanibal itu dijarah oleh Stone dan anak buahnya. Holy cow! Stu dan Mike yang menjadi korban pun diselamatkan oleh Stone. Mereka berdua langsung ditawari pekerjaan sebagai penegak hukum. Yang mana seperti kita ketahui, mencari kerja itu sangat susah. Maka Stu dan Mike pun langsung menerima tawaran dari Stone. Stu dan Mike langsung dibawa ke salah satu markas Stone. Mereka sudah mandi dan diberi makan. Tapi sebelum mereka benar-benar menjadi bagian dari penegak hukum, mereka harus melewati ujian terlebih dahulu, yaitu menjaga mobil persediaan makan mereka dari burung camar. Burung camar ini merupakan sebutan untuk para pencuri. Stu tampak ragu untuk membunuh orang-orang itu karena rasa kemanusiaan yang masih ia miliki. Sedangkan Mike tahu betul posisi mereka berdua, yang mana jika mereka menentang Stone maka sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Sehingga Mike tanpa ragu-ragu membunuh 2 orang pencuri itu.
Stone pun langsung memuji Mike dan meresmikan mereka berdua sebagai penegak hukum. Kembali ke John dan Sweet Tooth. Mereka sedang berbincang-bincang membicarakan bagaimana kehidupan di masa lalu sebelum dunia hancur. Yang mana John tidak ingat apapun. Siapa dirinya dulu dan bagaimana kehidupannya sebelum dunia hancur. Sedangkan Sweet Tooth, ia adalah remaja yang mengisi show komedi untuk sebuah acara TV. Di mana dulu kelucuannya kalah oleh seekor anjing. Oleh karena itulah ia menjadi dirinya yang sekarang. Yaelah, gak ada kisah sedih apa gitu. Kemudian Sweet Tooth membawa John ke kamarnya, sekaligus tempat ia akan melakukan pertunjukan. Dia juga memperkenalkan teman yang selama ini menemaninya. Yang tak lain teman yang ia maksud adalah sebuah paper bag yang ia namai Harold. Sweet Tooth menyebutkan bahwa manusia tidak bisa dipercaya, berbeda dengan Harold yang tak pernah membohonginya. Ya, bisa kita lihat bahwa si Harold gak bisa membohongi siapapun karena ia hanyalah sebuah kertas berwarna coklat yang dibentuk kotak. John lantas melakukan hal yang sama. Ia juga menceritakan tentang Evelyn yang merupakan sebuah mobil yang ia perlakukan layaknya manusia. Jadi intinya dua manusia ini sama-sama memiliki teman tak bernyawa. Apakah kalian juga ada yang sama? Mendengar bahwa Evelyn adalah sebuah mobil, lantas Sweet Tooth pun menunjuk si Quiet yang berada di balik akuarium kering sambil bertanya, "Lantas siapa dia?" Ya, akibat si Quiet kabur lewat ventilasi udara yang itu merupakan sebuah jebakan. Nasibnya hampir saja sama dengan mayat yang ada di sampingnya. Jika saja John tidak membujuk si Sweet Tooth untuk mengeluarkannya. Dan show Sweet Tooth pun dimulai. Show yang hanya menampilkan dirinya sendiri, alur cerita yang monoton, perubahan karakter yang biasa-biasa saja, membuat John dan Quiet hampir mati karena kebosanan. Tapi tak lama kemudian Sweet Tooth menyudahi pertunjukannya, lalu ia beralih pada sesi Q&A, yang mana dirinya menanyakan kebenaran pada Quiet dan John tentang penampilannya. John yang ketakutan pun mengatakan bahwa ia menyukainya. Namun tiba-tiba Sweet Tooth mengamuk karena ia tahu John telah berbohong. John hampir saja terbunuh jika si Quiet tidak berkata, "Itu pertunjukan yang membosankan." Dengan keterpaksaan John pun menimpali, "Ya, aku setuju dengannya." Lalu dengan hati-hati John meyakinkan si badut bahwa alasan pertunjukannya membosankan adalah karena Sweet Tooth tak pernah melihat dunia luar. Dia harus mencari referensi dan membuat pertunjukan yang bagus. Bagai mendapat semangat dari penggemar setia, Sweet Tooth pun langsung kegirangan dan bertekad akan berkeliling dunia untuk mencari para penggemar setianya. Ya, terkadang kejujuran itu menyakitkan, tapi lebih baik berkata jujur daripada harus berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain. Akibat kejujuran pun John dan Quiet dipersilahkan pergi hidup-hidup. Akibat tekadnya yang sudah kuat pula, Sweet Tooth memutuskan untuk membakar tempat yang menjadi rumahnya selama ini dan ia akan pergi keliling dunia. Singkat cerita, John dan Quiet sampai di sebuah perimeter kekuasaan Stone. Syarat agar John dan Quiet bisa melewati jalur itu harus ada ORL atau lisensi jalan terbuka yang entah dari mana kita bisa mendapatkannya. Apakah harus tes mengemudi dulu gitu kayak pembuatan SIM? Namun di saat Stu masih sibuk menanyai John, tiba-tiba ya si Quiet mengingat wajah atasan Stu dan Mike yang bernama Shepard. Dia adalah orang yang menempelkan tato di tangannya secara paksa, yang mana hal itu membuat Quiet langsung murka dan ingin balas dendam pada Stone dan seluruh antek-anteknya. Tetapi karena tindakannya begitu gegabah, John dan Quiet malah terkena masalah besar. Episode 2 bersambung. Pada episode kali ini diperlihatkan kilas balik 20 tahun yang lalu, hari ketika dunia hancur. Yang ketika waktu itu Stone merupakan seorang polisi baik-baik yang ingin menegakkan hukum bahkan untuk hal terkecil. Terbukti ketika Stone menegur dua gadis di bawah umur yang hendak ngudud. Namun kedua gadis itu malah meremehkan Stone dan mengatakan bahwa Stone hanya seorang polisi mall dan mengancam akan mengadu kepada ibunya yang seorang pengacara. Tapi saat hendak menelepon, tiba-tiba HP-nya tidak berfungsi. Seluruh alat elektronik mati, bahkan mesin ATM mengeluarkan uang secara sukarela. Dan laju pesawat pun kacau balau, membuat semua orang panik termasuk Stone. Melihat kekacauan itu pun Stone hanya bisa menangis tanpa melakukan apapun yang mencerminkan dirinya sebagai petugas hukum. Singkat cerita, beberapa hari setelah dunia kacau, Stone baru saja sampai ke rumah.
ia langsung disambut oleh tetangganya yang bernama Margie dan Rick. Kedatangan mereka berdua bukan untuk berbincang, akan tetapi untuk menjarah rumah Stone dan mengambil senjata yang Stone miliki. Hal itu membuat Stone sedih dan kesepian. Tak ada yang menghormati dirinya sebagai polisi atau menghargai jasanya. Semua orang selalu meremehkannya, bahkan di saat dunia kacau balau. Lalu, tiba-tiba seorang kakek tua mendatanginya untuk meminta bantuan. Restoran kakek tua itu dijarah oleh orang-orang jahat, lalu ia diusir. Lantas Stone yang merasa bahwa dirinya harus menegakkan hukum kembali di jalan yang benar pun berganti pakaian dan langsung menghampiri para penjarah itu. Tapi seperti yang dilakukan orang lain, para penjarah itu pun meremehkan Stone yang hanya berlagak menegakkan hukum. Dan karena sudah muak selalu diremehkan semua orang, lantas Stone menembak mereka semua. Yang tanpa Stone sadari terdapat seorang gadis kecil di bawah meja yang tak sengaja tertembak. Told you, I am a man of the law. You did this. I was here to help. Hal itulah yang membuat dirinya ingin selalu memberantas semua para pencuri dan menjadikan kematian si gadis kecil sebagai rasa bersalahnya yang paling dalam. Maka Stone si polisi culun bertekad akan menegakkan hukum di dunia yang sudah hancur ini, meskipun dengan cara yang kurang manusiawi. Kembali ke John dan Quiet. Akibat sikap kurang ajar Quiet, mereka menjadi tawanan penegak hukum Stone. Mereka ditahan di garis ungu yang artinya mereka akan diinterogasi terlebih dahulu. Dan jika tidak kooperatif, maka mereka akan dipindahkan ke Red Line yang artinya kematian. Di sisi lain, Stu dan Mike sedang menggeledah mobilnya John. Namun tak ada yang menarik bagi mereka. Sampai Shepard datang dan melihat sebuah peta yang dibuat oleh Tommy. Peta itu menarik perhatian Shepard karena seluruh rute yang diambil selalu menghindari pos militan Stone. Yang jika peta ini tersebar, maka pos-pos yang dibuat Stone tak akan memiliki arti apapun. Lantas Shepard pun mengadukannya kepada Stone, yang membuat Stone langsung mendatangi John dan Quiet di tempat diinterogasi untuk menanyakan siapa pembuat peta itu. John yang sudah tahu Stone dan bagaimana dia bekerja untuk menegakkan hukum pun berbohong bahwa ia menemukan peta itu di jalanan. John harus berbohong untuk melindungi Tommy. Ia juga sedikit demi sedikit menarik hati Stone agar berbaik hati padanya dengan mengagung-agungkan pekerjaan Stone saat ini. Tapi di tengah-tengah usaha John itu, tiba-tiba si Quiet meludahi Stone yang membuat dirinya murka. Dan Oh, why'd you do that? setelah ditampar Shepard, John dan Quiet hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan Stone selanjutnya. Dan inilah yang Stone lakukan hanya untuk mendapat nama si pembuat peta. Ya, John dan Quiet disiksa dengan dipaksa mengisi formulir yang banyaknya ratusan, dibarengi dengan suara musik yang begitu keras, sampai membuat telinga mereka berdarah. Masih kurang, mereka disiram air sambil terlentang lalu dipaksa menyebutkan setiap alfabet yang ada di depannya, sambil mata mereka ditarik ke atas dan jika salah menyebut, mata mereka disiram alkohol. Hal itu terus dilakukan berulang sampai Stone bosan. Dan karena John dan Quiet masih belum juga kooperatif, pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke Red Line. Di Red Line mereka menunggu giliran sampai nomor urut mereka dipanggil. Dan Stulah yang ditugaskan untuk mengantarkan mereka kepada maut. Red Line ternyata berujung pada jurang yang begitu dalam. John dan Quiet dipaksa untuk melompat atau Stu akan membunuh mereka. John dan Quiet tahu bahwa Stu bukanlah pembunuh, sehingga mereka berdua mengajak Stu untuk menyelamatkannya dan kabur dari sana. Stu yang tidak berani membunuh orang pun terpaksa harus membantu mereka berdua keluar dan mengkhianati Stone, yang jika Stu tertangkap maka hukumannya adalah Red Line. Mereka pun mencari kunci Evelyn dan beberapa senjata, tapi si Quiet tiba-tiba menghilang sehingga tersisa John dan Stu, yang ternyata si Quiet menyelinap ke ruangan Stone. Akan tetapi yang ada hanyalah Shepard yang entah sedang ngapain. Tak bertele-tele panjang lebar, Quiet langsung membunuh si Shepard detik itu juga. Namun kematian Shepard tidaklah cukup bagi Quiet. Ia akan mengincar Stone ke markas besarnya yang ada di Topeka. Pada saat yang sama, Mike menyadari bahwa Stu telah berkhianat.
Ia pun langsung menyalakan alarm darurat untuk menangkap mereka bertiga. Tapi sialnya, Evelyn tiba-tiba mogok sehingga John dan Stu harus mendorongnya. Untungnya, Quiet datang tepat waktu. Namun sialnya bagi Stu, dirinya tertendang pintu bagasi mobil sampai pingsan. Karena Stu berkhianat, Mike pun terpaksa menempatkan dirinya di red line. Sedangkan John dan Quiet pergi melanjutkan perjalanan mereka. Kasihan sekali Stu. Chill on, Stu. Strip all your guns. That's just mean. Singkat cerita, malam pun gelap di episode 4. Hubungan John dan Quiet tercipta dalam ketidaksengajaan yang tak disangka-sangka. Kejadian di markas Stone membuat mereka saling membenci. Namun sepertinya mereka tak akan lolos dari jerat Sweet Tooth dan Stone jika mereka tak bekerja sama. Hal itulah yang membuat mereka masih bersama sampai sekarang. Di perjalanan yang panjang, John tampak kelelahan. Ia menyetir ke sana kemari yang hampir membuat mereka kecelakaan. Tapi meskipun begitu, ia tak bisa mempercayai Quiet untuk mengendarai Evelyn. Ya, tidak hanya Quiet, tapi ia tak pernah mempercayai siapapun untuk mengendarai mobil kesayangannya itu. Di tengah-tengah kesunyian malam itulah tiba-tiba mereka dikejutkan 4 mobil kontainer segede gaban yang mengepung mereka dari segala arah. Itu adalah kelompok konvoi. Ya, sebuah kelompok manusia yang hidup di jalanan tanpa henti. Mereka memaksa John dan Quiet memasuki salah satu kontainer. With what? The law stripped Evelyn back down to... Oh my God! Make up your mind! Untungnya kelompok konvoi ini bukan orang yang jahat. John dan Quiet langsung disambut ramah oleh seorang wanita berambut pirang bernama Watts. Uniknya, dari kontainer konvoi ini dimodifikasi jadi bisa menyambung satu sama lain. Jadi kalau mau pindah mobil tidak harus berhenti dulu. Istilah jangan menilai buku dari sampulnya sangat cocok untuk menggambarkan kelompok ini. Pasalnya di dalam kontainer ini terdapat peradaban yang sangat kompleks. Tempat makan, ruang berpesta, tempat tidur semuanya ada. Bahkan konvoi juga memiliki anggota yang cukup banyak. Lalu bagaimana mereka bisa terus berjalan tanpa henti? Dari mana bahan bakarnya? Katanya mereka mendaur ulang kotoran mereka sendiri menjadi bahan bakar. Tidak menyia-nyiakan sesuatu bahkan hal yang seharusnya mereka buang. Di sana juga Quiet bertemu dengan seorang teman bernama Natalie. Sama-sama kehilangan anggota tubuh, tapi bedanya Natalie kehilangan setengah tangan kanannya. Namun hal itu malah membuat dirinya hobi memodifikasi barang-barang bekas menjadi tangan pengganti. Yang beruntungnya Quiet, Natalie punya jari tengah yang terbuat dari tumpukan besi. Dan jari buatan itu pun sangat pas di tangannya. Setelah itu, seorang nenek yang merupakan pemimpin konvoi datang menemui John dan Quiet. Karena sudah sepuh kita panggil saja Granny. Awalnya Granny berpura-pura sakit parah dengan memasang selang udara di hidungnya. Namun John langsung menyadari bahwa tidak ada tabung udara di dekat kursi rodanya, yang berarti si nenek masih jag-jag waringkas. Tapi tetap saja, meskipun begitu tampaknya Granny memang sakit parah. Pasalnya tujuan ia menyeret John dan Quiet adalah untuk mengambilkan obat yang ada pada seorang apoteker. Awalnya John menolak. "Oh, kenapa saya? Suruh saja anggotamu yang lain." Tapi Granny menjawab milkman yang dahulu sering mengantarkan obatnya tidak pernah kembali lagi karena diserang orang suci. Misi mengambil obat terlalu berbahaya. Ia tak mau kehilangan anggota konvoinya, makanya ia menyuruh John. Namun mengingat Evelyn yang hanya sebuah mobil tanpa dipersenjatai apapun, John pun menerima tawaran Granny dengan pembayaran 1 buah misil demi memperlancar perjalanan yang mengambil paket ke New Chicago. Singkat cerita, John dan Quiet sudah dalam perjalanan. Mereka pun dikejutkan dengan penampakan seseorang yang disalib terbalik dan dipajang di tepi jalan. Itu pasti ulah para orang suci. Menyadari bahwa orang suci berada dekat dengan keberadaan mereka, John pun langsung menancap gas. Tak berselang lama mereka pun sampai di rumah apoteker. Rumahnya penuh dengan tanaman herbal yang masing-masing memiliki khasiat dan juga racun jika salah penggunaan. John dan Quiet pun langsung disambut oleh teh manis dingin yang mana teriknya matahari membuat mereka kehausan dan langsung meneguk habis teh itu.
Tapi ternyata teh tersebut terbuat dari Gelsemium elegans yang memiliki khasiat untuk membuat peminum tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Si apoteker yang bernama Amber ini tampaknya punya trust issue pada para orang suci. Karena wajah John dan Quiet yang tampak baru, ia menyangka kalau John dan Quiet ini adalah anggota orang suci yang telah membunuh Milkman Convoy sebelumnya. Lantas Amber pun menggunakan sebuah dedaunan yang ia sebut Mr. Jinpi. Mimpi yang jika seseorang berani menyentuhnya dengan tangan kosong, maka kulitnya akan langsung terbakar, seperti yang terjadi pada John. My ears buzzing. Aren't a helpful little bee, are you? But you... Untungnya Amber langsung menghentikan aksinya itu ketika ia mendengar Granny sedang sakit dan sangat membutuhkan obat. Setelah melihat list yang Granny berikan untuk John, Amber pun langsung percaya dan memberikan dedaunan lain untuk John dan Quiet makan sebagai penawar dari teh gelsemiumnya. Sambil menyiapkan herbal-herbal yang diminta oleh Granny, Amber sedikit bercerita bahwa dulu ia juga anggota konvoi. Tapi ia harus ditendang keluar karena terjadi perselisihan dengan Watts. Sebenarnya dahulu Amber dan Watts adalah sahabat sejati. Namun karena Amber butuh ruang untuk menumbuhkan tanaman herbal di dunia luar, bukan di dalam kontainer, maka pendapatnya itu ditentang oleh Watts yang berpegang teguh pada misinya bahwa konvoi tidak boleh berhenti berjalan. Singkat cerita, John dan Quiet pun langsung berangkat dari rumah Amber. Hari sudah gelap dan perjalanan mereka harus terhenti ketika para orang suci nampaknya tepat berada di belakang mereka. Sehingga mau tak mau, untuk menghindari orang-orang so alim tapi biadab itu, John dan Quiet harus menepi dulu ke bangunan bioskop yang sudah tak terpakai. Di sana mereka memanfaatkan waktu untuk menghilangkan penat dengan menonton film yang lagi terkenal di kala itu. Tapi karena bioskopnya sudah lama tak terpakai, sound systemnya rusak sehingga John dan Quiet harus mendubbing manual isi percakapan filmnya. I have to say, I like when you grab me like that. Oh no, my shoe! Why was that cursed with such tiny feet? PG-13. Yeah, you need a map to know where to put it anyway. Dare you objectify me? Oh no, that's right, I gotta keep it. Karena hal itu juga mereka menjadi lebih dekat. Quiet juga bercerita tentang kakaknya yang amat ia sayangi dan juga merupakan keluarga satu-satunya. Sekarang Loud kakaknya sudah tiada. Ia hanya mempunyai jaket peninggalan sang kakak yang masih terdapat darah Loud saat dia bunuh Birman. Keesokan paginya, Quiet bangun dan mendapati John sedang mencuci jaket Loud di wastafel. Sontak saja Quiet marah karena ia merasa bahwa yang tersisa dari kakaknya hanya darah yang menempel di jaket itu saja. Sekarang darahnya sudah tidak ada, yang artinya sang kakak juga sudah pergi selama-lamanya. Ya, meskipun John berniat baik, tapi tetap saja di mata Quiet itu salah semua. Alhasil hubungan mereka yang semalam berangsur baik pun sekarang kembali berantakan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kontainer konvoi dan langsung memberikan tanaman herbalnya kepada Watts agar Granny bisa sehat dan berumur panjang. Tapi ternyata herbal-herbal itu bukan untuk menyehatkan Granny, melainkan racun mematikan untuk Granny. Nampaknya Granny sudah terlalu lama hidup dan ia juga sudah lelah hidup di dunia yang hancur dan penuh sandiwara. Makanya ia memilih untuk meninggoy dengan cara yang damai dan juga bisa berpamitan terlebih dahulu pada Watts anaknya. Tak butuh waktu lama sampai racun itu bekerja. Granny langsung meninggoy dengan damai. Granny pun dimakamkan sesuai dengan tradisi konvoi yang mana pemakamannya bukan dikubur atau dibakar, melainkan dibuang ke jalanan. Granny Dread. I guess that was it. Setelah itu, anggota konvoi melakukan pesta untuk menghormati mendiang Granny. Jelas John dan Quiet pun ikut berpesta, tapi Quiet nampak masih marah pada John, yang mana ia tak mau berbicara dengan John sedikit pun. John pun langsung melakukan segala cara untuk meminta maaf pada Quiet. Dan Quiet yang melihat ketulusan dari John pun akhirnya memaafkannya. Pada saat yang sama, kematian Granny membuat Watts merasa kesepian, sehingga ia menghubungi Amber dan mereka pun berbaikan. Episode 4 bersambung. Di episode 5, perjalanan John dan Quiet harus terhenti karena mereka nampaknya menabrak seseorang.
yang mana momen itu juga mereka manfaatkan untuk beristirahat. Sampai mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Topeka yang jaraknya cuma 3 km saja. Ya, sebelum John melanjutkan perjalanannya ke New Chicago, ia akan mengantarkan Quiet terlebih dahulu menuju Topeka agar Quiet dapat tempat yang aman. Akan tetapi Quiet berbohong pada John. Ia mengatakan Topeka adalah tempat aman yang selama ini ia cari dan laut. Padahal yang sebenarnya Topeka adalah markas besar Stone yang mana tujuan Quiet ke sana adalah untuk membunuh Stone. Karena kebohongan itu, Quiet terpaksa meracuni John dengan tanaman herbal yang ia curi dari rumah Amber agar John tak ikut dengannya dan tidak terkena masalah lagi karenanya. Setelah John pingsan, Quiet pun pergi seorang diri. Singkat cerita, Quiet sudah sampai di Topeka. Ia pun langsung membunuh 2 anak buah Stone yang sedang asik bergosip mengenai kematian Shepard, tanpa tahu bahwa merekalah yang selanjutnya meninggoy. Setelah membunuh 2 orang itu, akhirnya Quiet bisa masuk ke dalam markas Stone yang di sepanjang jalan Topeka ada pajangan mayat orang yang telah melanggar hukum menurut aturan Stone. Hal itu tentu saja membuat Quiet semakin bertekad ingin membunuhnya. Namun ia tak sengaja ketahuan oleh Jamie dan Robert yang merupakan orang kepercayaan Stone di Topeka. Meskipun tak mengenal wajah Quiet, Jamie menyadari bahwa Quiet adalah orang yang telah membunuh Shepard karena jari Quiet yang terbuat dari besi. Maka terjadilah kejar-kejaran mobil di antara mereka. Menyadari posisinya yang sudah ketahuan dan tidak akan menguntungkan lagi baginya, maka Quiet pun berusaha kabur dari Topeka, yang mana kala itu juga Stone langsung menghubunginya dan mengajaknya berduel 1 by 1 di Taman Topeka yang terbengkalai. Melihat kesempatan bisa membunuh Stone, Quiet langsung menerima tawarannya. Pada saat yang sama, John terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya sedang bersama ODGJ homo yang gila. Hampir saja ia dicabuli dan harga dirinya sebagai lelaki luntur sirna. Untung saja ia keburu bangun dan langsung melakukan pergelutan yang tidak serius-serius amat sampai si ODGJ malah tak sengaja menancapkan pisau di matanya sendiri. John segera menghampiri mobilnya dan menemukan surat yang ditinggalkan Quiet. Di dalam surat itu Quiet mengucapkan terima kasih dan juga berkata jujur bahwa tujuannya ke Topeka adalah untuk membunuh Stone. Dalam perjalanan John tampak bimbang antara memikirkan kehidupannya yang akan sejahtera di New Chicago setelah mengantarkan paket atau rasa nyaman yang akhir-akhir ini ia dapatkan bersama Quiet. Dan akhirnya kata hatinya pun membuat John banting setir membawa Evelyn menuju Topeka. Jauh dari itu semua, badut Sweet Tooth ternyata baru saja sampai di markas Stone yang ada di Hooper Dam, tempat di mana Stu berada. Dan Sweet Tooth datang di waktu yang tepat sekali karena kedatangannya itu, Stu selamat dari hukuman Red Line yang akan menewaskannya. Bernaluri psikopat, Sweet Tooth langsung membantai habis anak buah Stone yang berusaha menghalanginya. Para tahanan Stone yang merasa nyawanya diselamatkan oleh Sweet Tooth langsung bertepuk tangan untuk Sweet Tooth dan seketika menjadi pengikutnya. Sweet Tooth pergi dari markas Stone dengan riang gembira. Selain hasratnya terpenuhi dengan membunuh, Sweet Tooth juga bahagia karena ia bisa mendapatkan penggemar yang selalu ia idam-idamkan. Tapi hal yang tak disangka-sangka adalah Stu menjadi orang kepercayaannya. Sweet Tooth merasa kalau mereka banyak kemiripan. Mulai dari sama-sama bertubuh gemoy, sampai nama mereka sama-sama diawali dengan huruf S. Wah, saya juga dari huruf S ya guys. Selain itu juga Sweet Tooth menyukainya, karena Stu satu-satunya orang yang berani mengajaknya untuk menjelajahi markas Stone dan menyelamatkan lebih banyak sandera. Dengan kata lain, Sweet Tooth akan lebih banyak mendapatkan penggemar. Kembali ke Topeka, Quiet pun sudah sampai di taman yang Stone maksud. Namun tentu saja taman itu adalah perangkap untuk Quiet yang terbakar api dendam. Hal itu membuat Quiet tak banyak melakukan perlawanan, karena Stone lebih hafal dengan setiap lekuk taman itu yang membuatnya unggul. Bahkan pria itu tak segan-segan menembakkan rudal ke arah Quiet, yang langsung membuat mobilnya terjungkir balik. Tapi Quiet ini cukup tangguh, dia tidak mati dan masih bisa bangkit keluar dari mobil, yang membuat Stone naik pitam dan menembaknya dengan marah.
Sampai tiba-tiba John datang menembakkan misil satu-satunya yang ia dapat dari konvoi ke arah Stone. Akan tetapi kondisi Quiet cukup serius dan dia harus segera diobati. Episode 5 bersambung. Kali ini kita akan flashback terlebih dahulu ke masa lalu Quiet dan Loud, yang mana di dunia yang hancur ini mereka menjadi para pekerja yang tidak digaji di suatu tempat yang mereka sebut Aussie. Namun suatu ketika tiba-tiba Quiet mendapat sebuah kontrak bekerja selama 4 tahun untuk menjadi asisten rumah tangga. Dan setelah itu mereka akan mendapat imbalan sebidang tanah di Aussie atas nama mereka sendiri. Quiet pun mengajak Loud untuk bergabung, meskipun mereka akan dipisahkan di bidang yang berbeda. Karena sebagai laki-laki, Loud akan ditempatkan di restoran menjadi pelayan. Meskipun begitu, tak jadi masalah selama di masa depan mereka bisa hidup dengan nyaman. Lantas berselang 3 tahun kemudian, kontrak itu ternyata hanyalah sebuah tipuan. Yang mana pada kenyataannya para orang-orang kaya hanya mengelabui orang-orang miskin dengan diiming-imingi kehidupan yang lebih baik. Dan pada saat itu juga Quiet kehilangan jari tengahnya karena si para orang kaya ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengoleksi anggota tubuh bawahannya untuk dijadikan perhiasan. Suatu ketika Quiet dan Loud bertemu di sebuah restoran. Meskipun sangat ingin menangis dan meluapkan kemarahan mereka tak bicara sepatah kata pun karena para ART dan pelayan dilarang berbicara. Lantas mereka pun bertemu diam-diam untuk sekedar melepas rindu. Akan tetapi mereka ketahuan oleh pemilik resto sekaligus atasan Loud yang gemar sekali mengoleksi telinga bawahannya lalu ia jadikan kalung. Saat si penjaga resto hendak mengadukan Quiet ke atasannya, tiba-tiba si Loud berbicara dan meludahi atasannya sendiri. Sampai-sampai dia ditampar dan telinganya hendak dipotong. Namun aksinya terhenti karena terdengar suara tembakan dari luar resto. Yang mana ternyata dilakukan oleh salah satu ART yang sudah menghabiskan 4 tahun jadi babu dan hampir kehilangan banyak anggota tubuhnya. Dia berkata bahwa dirinya tidak kunjung mendapat imbalan pantai pribadi yang dijanjikan dalam kontraknya. Tak lama kemudian si pelayan pun ditembak di tempat sampai meninggoy. Hal yang paling menyebalkannya adalah para orang kaya di dalam resto ini merasa lega ketika si pelayan ditembak mati. Seperti melihat kecoa yang berhasil dibunuh. Melihat hal itu, Quiet dan Loud pun menyadari bahwa nasibnya mungkin akan sama seperti pelayan tersebut. Kemudian karena kejadian tadi, Loud diserahkan ke pihak keamanan untuk dibunuh. Tapi sebelum itu, si majikan memotong telinganya terlebih dahulu untuk memenuhi koleksinya. Namun tiba-tiba para penjaga keamanan yang akan membunuh Loud meninggoy yang membuat si majikan kaget. Dan dia juga meninggoy karena lehernya digorok oleh Quiet. Dan mereka berdua pun pergi dari Aussie. Untuk kelanjutannya kita tahulah ya kalau Quiet dan Loud pada akhirnya dikejar oleh Stone. Kembali ke masa kini, luka Quiet cukup parah dan dia juga pingsan cukup lama. Tapi ketika bangun ia tak menghiraukan lukanya dan Quiet malah marah-marah pada John. Padahal si John yang telah menyelamatkannya. Ya, Quiet marah karena dia gagal membunuh Stone. Dan Quiet juga marah karena John telah rela menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya hanya demi menyelamatkan Quiet. Namun kemarahan mereka itu hanyalah pengungkapan ekspresi cinta yang berakhir menjadi harmonisnya hubungan romansa mereka berdua. Akan tetapi beberapa saat kemudian Quiet kembali bersikap aneh. Dia hendak pergi meninggalkan John. Namun tiba-tiba terjadi badai Watkin, yaitu badai yang terjadi karena pembangkit listrik Watkin yang meledak ketika listrik mati. Lalu meracuni atmosfer, kemudian terjadi sambaran petir yang sangat banyak. Hal itu membuat Quiet tidak jadi pergi dan terpaksa kembali bersama-sama dengan John. Tapi sayangnya John malah tersambar petir yang membuat punggungnya terluka. Lantas John pun marah-marah pada Quiet sampai-sampai ia tak mau diobati oleh Quiet dan memilih menyiksa dirinya sendiri. Melihat John yang keras kepala, Quiet tak ambil pusing dan memilih untuk melihat John menderita. Malam hari pun tiba dan badai Watkin belum juga berhenti, memberikan waktu untuk John dan Quiet kembali akur dan harmonis lagi. Namun momen romantis itu tiba-tiba harus terhenti ketika John meminta Quiet untuk pergi bersamanya ke New San Francisco. Yang mana hal itu membuat Quiet bete karena ia merasa kalau dirinya tidak pantas dan teringat pada Loud.
Yang mana dahulu ia telah memaksa Loud mencari kehidupan yang nyaman, tapi hal itu malah membuat Loud terbunuh. Jika dirinya menikmati kenyamanan hidup di New San Francisco, maka hal itu akan membuatnya selalu merasa bersalah pada Loud. Terlebih lagi pengalamannya berada di OC membuat dirinya trauma kembali berada di dalam tembok. Alhasil mereka pun kembali marahan. Meskipun marah sebagai wanita, Quiet tak bisa menahan rasa laparnya. Ia pun pergi ke dapur untuk mencari makanan. Namun saat ingin memanaskan daging hamburger yang ia temukan di dalam lemari es, kompornya tak menyala, yang membuat Quiet mengeluarkan kata-kata kasar. Lalu John pun menghampirinya dengan niat untuk membantu. Akan tetapi Quiet keras kepala dan malah menangis di pelukan John. John pun memeluknya dan berkata, "Jangan biarkan dirimu menanggung beban berat sendirian." Kata-kata yang ditujukan agar Quiet tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Loud. Ya, mereka pun kembali berbaikan. Sampai pagi tiba, Quiet akhirnya memutuskan untuk ikut dengan John mengantarkan paket. Dan nantinya akan ikut tinggal di New San Francisco bersama John. Episode 6 bersambung. Singkat cerita, John dan Quiet sudah sampai di New Chicago. Namun kota itu ditutup rapat dengan dinding yang begitu tinggi, sehingga John dan Quiet pun tak tahu cara untuk mengabari orang-orang di New Chicago kalau mereka datang. Karena tidak ada alat komunikasi yang memadai kala itu. Lantas Quiet pun iseng melempar batu ke arah dinding. Dan suara lift terdengar dari balik gubuk yang nampak usang. Mungkinkah itu pertanda? Mereka pun memasuki gubuk itu yang nampak kecil dari luar, tapi di dalamnya terdapat lorong yang begitu luas. Kemudian ada suara yang John dan Quiet yakini itu adalah suara Calypso, yang tak lain adalah pemimpin di New Chicago. Tanpa banyak basa-basi, Calypso langsung memberikan paket pesanan Raven yang sudah ada di loker kecil dekat mereka. Ya, hanya itu saja. John dan Quiet yang sudah jauh-jauh dari New San Francisco sama sekali tidak disuguhi apapun. Bahkan segelas air putih pun tidak. Mau tak mau, John dan Quiet harus menerima tak dikasih jamuan. Ya, apalah kita ini hanya pengantar paket yang menantikan imbalan, ucap John. Singkat cerita, John dan Quiet dalam perjalanan kembali ke New San Francisco. Namun karena kejadian di Topeka, mereka terpaksa harus mencari jalan lain untuk kembali ke New San Francisco. Tapi sebelum itu mereka akan mampir terlebih dahulu ke tempat para milkman yang mereka sebut pit stop untuk mengisi bensin dan mengisi perut mereka yang keroncongan. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di pit stop. Dan tak disangka-sangka, John bertemu dengan teman masa lalunya alias mantan pacarnya yang bernama Maria. Mereka memiliki masa lalu yang buruk namun juga menyenangkan. Dahulu Maria sangat mencintai John dan mau berbuat apapun asalkan John tetap di sisinya. Entah bagaimana mereka berdua bisa berputus. Tapi masa lalu tetaplah masa lalu. Maria pun bisa menerima hubungannya yang sudah berakhir sekarang. Sementara John mengobrol dengan Maria, Quiet pun memanfaatkan waktu di pit stop untuk mandi. Di suatu malam, Maria mendatangi John. Mereka berbincang-bincang berdua sampai-sampai karena keasikan mengobrol, John keceplosan kalau pekerjaannya kali ini akan menjadi pekerjaan yang terakhir baginya. Karena penasaran, Maria pun mendesak alasan di balik itu. Dan karena sudah didesak, John terpaksa mengatakan bahwa imbalan dari mengantar paket kali ini adalah tinggal di dalam tembok New San Francisco. Namun karena kecerobohan John itu, Maria malah bersekongkol dengan para milkman lainnya untuk merebut paket milik John. Dan di malam itu juga John dan Quiet terpaksa harus bertarung melawan semua milkman yang ada di sana. Dan inilah yang terjadi. But who do I give it to? Huh? Need for violence. I'll give you. Quiet! Dan ya, setelah pertarungan yang panjang, Quiet pun harus berhadapan dengan Maria yang cukup lincah dan mahir menggunakan pisau. Akan tetapi, Quiet tak kalah damage-nya karena ia pandai menggunakan kapak. Setelah beradu skill, akhirnya Quiet berhasil membuat Maria tumbang dan tak bisa melawan. Namun saat ia akan membunuh Maria, Maria malah curhat yang membuat Quiet mengasihaninya. Akan tetapi, si Maria malah semakin brutal. Meskipun pada akhirnya Maria tetap mati di tangan Quiet.
Setelah melalui malam yang panjang, Quiet dan John pun melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi mereka kembali mendapat masalah karena posisinya kali ini sudah diketahui oleh Stone dari salah satu milkman yang menjadi mata-mata Stone. Di sisi lain, kita akan kembali bertemu dengan Stone yang nampaknya masih sehat walafiat. Tapi masalahnya kali ini bertambah karena Sweet Tooth yang sudah membantai anak buahnya yang ada di Utah, Nevada, Colorado dan masih akan melangsungkan aksinya sampai ke markas Stone di seluruh penjuru dunia. Stone menyadari kalau Sweet Tooth mengincar seluruh markasnya, maka ia pun tahu tujuan Sweet Tooth selanjutnya. Pada saat yang sama, Sweet Tooth, Stu dan para pengikutnya sudah ada di salah satu penjara yang mengingatkannya pada sebuah masa lalu. Di sana Sweet Tooth mengajak Stu memasuki sebuah penjara yang bernama Blackfield Asylum, yaitu penjara anak-anak tempat dulu Sweet Tooth dikurung karena telah membunuh anjing yang bernama Billy. Tapi ada hal yang mengejutkan dari kunjungannya ke sana bersama Stu, yaitu Sweet Tooth ingin menunjukkan jasad ibu dan ayahnya yang ia kurung tepat di tempatnya dahulu ia dikurung. Stu pun terkaget-kaget dan tak menyangka si Sweet Tooth tega mengurung kedua orang tuanya. Tak diberi makan dan air, lalu jasad mereka dibiarkan mengering begitu saja. Namun Stu tak berani menegur ataupun bersikap tak setuju dengan tindakan Sweet Tooth ini. Ia hanya berpura-pura tersenyum sambil merinding. Sweet Tooth pun mengatakan bahwa dirinya dikurung selama 10 tahun tanpa kunjungan dari orang tuanya itu. Meskipun ia berusaha mengirim surat dan menelepon, orang tuanya tetap mengabaikan dirinya layaknya ia tak pernah terlahir ke dunia ini. Mengingat hal itu pun, Sweet Tooth meluapkan amarahnya yang telah lama ia pendam kepada mayat kedua orang tuanya. Setelah puas, Sweet Tooth dan Stu pun kembali. Akan tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat para pengikut Sweet Tooth sudah meninggoy. Dan ya, dalang dibalik semua itu adalah Stone dan para anak buahnya termasuk Mike. Kemudian mereka juga menembaki Stu dan Sweet Tooth yang baru saja datang. Setelah Stone merasa kalau ia telah menghabisi Stu dan Sweet Tooth, ia lantas menugaskan Mike untuk melakukan pengecekan, lalu mengumpulkan persenjataan yang dimiliki oleh Sweet Tooth dan para pengikutnya. Namun saat turun, Mike dikejutkan oleh Stu dan Sweet Tooth yang masih hidup. Sweet Tooth pun membunuh salah satu anak buah Stone dan hampir saja membunuh Mike jika tidak dilindungi oleh Stu. Stu berdalih kalau Mike bisa digunakan sebagai sandera yang bisa membantu mereka untuk menemukan Stone. Episode 7 bersambung. Episode kali ini diawali dengan masa lalunya John tepat ketika dunia mulai hancur. John kecil baru saja terbangun dari pingsan karena telah menabrak pembatas jalan. Malangnya John, di dunia yang hancur itu ia malah kehilangan ingatannya karena benturan di kepalanya. John tidak ingat dari mana ia berasal dan siapa keluarganya. Yang ia punya hanyalah selembar foto yang terbakar. John kecil pun harus menyelamatkan dirinya dari bahaya dunia dan bahaya badai Watkin. Hari-hari ia habiskan seorang diri sampai John kecil bertemu dengan sebuah mobil orange yang terparkir di dalam hutan, yang kemudian ia menamainya Evelyn. Mobil itu menjadi rumah sekaligus temannya di dunia yang hancur ini. Meskipun tak bisa dihidupkan, tapi mobil itu bisa melindunginya dari dinginnya malam. Di suatu pagi yang cerah, John kecil kedatangan tamu tak diundang, yaitu para kanibal yang ingin menjadikannya santapan makan malam. John kecil yang tak punya tempat lain pun hanya bisa masuk ke mobil dan berusaha kabur dengan mobil itu. Yang ia punya hanyalah harapan bahwa mobil itu akan hidup dan menyelamatkannya dari para kanibal. Dan benar saja, berbekal keyakinan, Evelyn pun membawa John kecil menjauh dari para kanibal itu. Dari kejadian itu, John pun sangat menyayangi Evelyn. Selama masih bernapas, John tak akan menjauhkan Evelyn dari hidupnya. Flashback berakhir. Aduh, ini suara Bang Sam agak gimana ya? Lagi flu guys. Kembali ke masa kini. Dalam perjalanan, John dan Quiet selalu menghabiskan waktu dengan berbincang dan bercanda. Sampai Quiet menemukan foto John di waktu kecil. Awalnya ia hanya ingin melihat dan memandangi John waktu kecil. Akan tetapi kesialan datang. Fotonya John terbang keluar jendela mobil. Karena hanya itu yang John miliki dari masa lalunya, mereka pun harus berhenti terlebih dahulu untuk mencari foto tersebut. Dan tepat di saat Quiet menemukan fotonya,
Sekelompok orang suci datang mencuri Evelyn. Bagi John, Evelyn sangatlah berarti dan ia tak mungkin merelakan Evelyn begitu saja. Siapapun pencurinya, John akan melakukan apapun untuk merebut Evelyn kembali ke pelukannya. Tetapi apakah John akan berhasil merebut Evelyn dari para orang suci ini? Entahlah, karena para orang suci terkenal akan kebrutalan dan juga loyalitasnya yang tinggi pada pemimpin mereka, yaitu si pendeta. Hari pun berlalu dan malam pun tiba. Puluhan kilometer John dan Quiet berjalan, akhirnya mereka sampai di markas para orang suci. Berbekal masker yang digunakan orang suci sebagai identitas mereka, John dan Quiet pun berhasil berbaur dengan mereka untuk menemukan Evelyn. Akan tetapi suasana berubah ketika sang pendeta datang. Semua para pengikutnya meminta ampunan dan ingin dimasukkan ke surga katanya. Lantas di akhir khutbah, para orang suci ini memberikan persembahan untuk si pendeta dan salah satunya adalah Evelyn. Si pendeta sangat suka dengan Evelyn, sampai-sampai ia akan menikahi mobil itu. Aneh banget. Akan tetapi, John tiba-tiba maju dan mengajak si pendeta berduel, one by one. Merasa tertantang dengan tawaran John, si pendeta pun tak ragu menerima tawarannya dan inilah yang terjadi. Are you ready, son? Surprise! He's doing really well. Here we go! Yours! What the Melihat kelakuan John yang sok jago, Quiet pun pergi dari kerumunan mencari peluang lain yang bisa menyelamatkan dirinya dan John. Dan inilah yang terjadi. Berbeda dengan John, Quiet malah lebih handal dalam bertarung. Ia pun berhasil mengalahkan orang suci itu dan mencuri sebuah mobil yang bisa membuat mereka keluar dari kerumunan para orang suci. Sementara John, karena kekalahannya, ia dikurung, kemudian akan disalib terbalik sama seperti para korban orang suci lainnya. Untungnya Quiet datang tepat waktu dan membebaskan John. Tapi John menolak pergi bersama Quiet tanpa Evelyn. Ia akan tetap berjuang mendapatkan Evelyn kembali. Quiet yang mendengar John yang sangat keras kepala dan hanya mementingkan Evelyn pun kesal, dan ia memutuskan untuk pergi seorang diri. Kepergian Quiet membuat John hilang akal dan kendali. Ia dengan kecerobohannya kembali menghampiri Evelyn tanpa mementingkan nyawanya sendiri. Si pendeta yang menyadari John sudah keluar dari kandang pun menghampiri John untuk menembaknya. Akan tetapi John melawan dengan sekuat tenaga sampai tembakan si pendeta meleset ke bodi Evelyn yang membuat bensinnya bocor lalu melebar kemana-mana. John masih tak menyadari hal itu. Ia masih sibuk melawan si pendeta sampai api menyentuh cairan bensin dan dengan cepat membuat Evelyn meledak. Melihat Evelyn yang sudah gosong, John hanya bisa meratapinya sambil mengumpulkan berbagai spare part Evelyn yang berhamburan. Ia pun mengingat hari di mana ia pertama kalinya memperbaiki Evelyn menjadi sosok Evelyn yang tangguh. Akan tetapi kali ini dirinya tak bisa memperbaiki Evelyn lagi. Setelah puluhan tahun menemaninya di dunia yang hancur, John pun harus berpisah dengan Evelyn, mobil kesayangannya. Episode 8 bersambung. Quiet yang tak tahu John masih hidup pun mencoba melanjutkan tugas John, yaitu mengantarkan paket ke New San Francisco. Akan tetapi ia kesulitan membaca maps. Akibatnya ia pun hampir membawa mobilnya nyungsep ke sebuah selokan. Untungnya Quiet tidak mengalami cedera. Namun masalahnya kini bertambah ketika seorang pria bernama Mark datang. Awalnya dia nampak seperti orang baik-baik, terlihat dari caranya mendengarkan curhatan Quiet. Akan tetapi pandangan saya berubah mengingat di dunia yang hancur ini, semua orang akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Setelah mengetahui bahwa paket yang dibawa Quiet sangat penting, Mark yang awalnya baik pun menodongkan pistol kepada Quiet. Sedangkan Quiet yang kehilangan kapaknya tak bisa melakukan perlawanan apapun. Tapi sebelum tahu apa yang terjadi selanjutnya, mari kita lihat scene si John dulu. John sedang berkeliling di gudang para orang suci lalu menemukan kapak Quiet yang sepertinya tak sengaja Quiet tinggalkan saat dia menyerang salah satu orang suci tempo hari.
Sambil merasa menyesal, John pun membawa kapak itu lalu mencari kendaraan dan berniat untuk menyusul Quiet. Sialnya tak ada kendaraan yang memadai. Tapi untungnya dalam sebuah mobil yang sudah menjadi rongsok, terdapat radio yang masih berfungsi. Sehingga John pun dapat menggunakan radio itu untuk menghubungi para konvoi. Dan ya, siapa yang menyangka jika Mark akan tertusuk tombak tepat di kepalanya. Yang tak disangkanya lagi pelakunya adalah Amber. Rupanya setelah kematian Grandma, Amber kembali bergabung dengan konvoi. Saat Quiet bertanya dari mana mereka tahu ia ada di sini, datanglah John. Dengan wajah bersalahnya ia berkata, "Sudah kuduga kau akan mengikuti peta." Setelah itu John pun berusaha meminta maaf pada Quiet atas keegoisannya tempo lalu. Akan tetapi sebagai seorang wanita, Quiet pun tak mudah memaafkan kesalahan pria. Pada saat yang sama, Stone sedang membangun dinding pertahanan di perbatasan New San Francisco agar John, Quiet, dan siapapun yang menentang dirinya bisa dihabisi di tempat itu juga. Kembali ke John dan Quiet, menyadari bahwa perjalanan mereka selanjutnya tidak akan mudah, maka mereka berdua pun merakit kembali mobil Mark yang sekarang sudah jadi milik mereka berdua dan mereka namai dengan nama Roadkill. Meskipun masih marahan, John dan Quiet tetap bekerja sama karena mereka memiliki tujuan yang sama. Sampai akhirnya John mengeluarkan senjata terakhirnya yang bisa membuat Quiet meleleh dan memaafkan dirinya, yaitu kapak Quiet yang John temukan. Quiet yang merasakan ketulusan John pun dengan malu-malu memaafkan John dan mereka pun kembali ke semula menjadi partner. Lalu di saat-saat yang damai itu, tiba-tiba pasukan Stone menyerang mobil konvoi tanpa alasan yang jelas. Tapi yang pasti sepertinya Stone mengetahui bahwa John dan Quiet ada di dalam. Akibat ancaman itu pun, John, Quiet, dan semua anggota konvoi bersiap memilah senjata mereka untuk menyerang Stone dan anak buahnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di perbatasan yang dibuat Stone. Di sana banyak sekali mobil yang terparkir. Dikira kosong, namun itu adalah taktik Stone untuk mengelabui mereka semua. Stone's here. What? Why'd we stop? I'm gonna make truck nuts out of your ball sack, milkman! Little help? We're on it. A twister's coming. Tak disangka-sangka pula, Sweet Tooth datang dan ingin ikutan melawan Stone. "Saya mau main juga," katanya. Dan inilah moment of truth. It's time, Stu. Light her up. So sick of that fucking clown. So sick of that fucking clown. Time to play. Episode 9 bersambung. Reluctantly crouched for rank. Fuel burning. If they're not black and blue, they're not getting through. And burning, they yearn for the cup. They just, the flags go up. Engines pumping and thumping in time. The green light. Time to send in the clowns. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana John, Quiet, dan para konvoi bersatu melawan Stone bersama. Pada saat yang sama pula, Sweet Tooth datang dengan gaya rambut api yang ia ciptakan sendiri demi pertarungan yang spesial ini. Dan beginilah yang terjadi. These cops can't drive for shit. I always knew you two would work things out. And I love what you done with the car. Screw you, man! Holy shit. It's Duck. Goose. Fuck. hero too close. Come on, baby. Follow me, baby. Namun karena dendam Stone terhadap John dan Quiet lebih besar daripada ke yang lainnya, maka Stone pun mengincar John dan Quiet secara pribadi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Keadaan mulai terkendali dan tinggal Stone seorang diri.
Namun Sweet Tooth malah mengacaukannya dengan meledakkan truk Amber. Now, you scream! Stu yang masih memiliki hati nurani pun menyalahkan Sweet Tooth. Mengapa ia menyakiti orang yang berada di pihaknya? Sweet Tooth hanya menjawab, "Tidak ada pihak, semuanya akan terbakar." Mendengar itu pun Mike geram dan menodongkan shotgun ke arah Sweet Tooth. Akan tetapi badut itu sangat kuat sehingga Mike tak kuasa melawan lagi. Stu pun diperintahkan untuk menembak Mike. Akan tetapi, ya, hati nurani Stu masih menang. Ia pun menembak Sweet Tooth dan kabur bersama Mike. Tapi Sweet Tooth masih hidup. Sekarang giliran Stone versus Sweet Tooth. Yang mana si badut psikopat ini sangat kuat dan berani. Ia pun malah naik ke dok mobil Stone dan memecahkan kaca depannya. Namun Sweet Tooth malah berakhir jatuh karena ditembak Stone. Yang pada saat itu juga Stu dan Mike menabraknya. Itulah akhir dari kehidupan seorang Sweet Tooth. Quiet yang sudah geram harus selalu menghindar dari Stone. Ia pun membanting setir ke arah Stone. Okay, we can play chicken. Okay. Dan dengan cerdik, Quiet menurunkan kop mobil yang sudah ia modifikasi dengan John kala itu. Sehingga mobil Stone pun terjungkir balik. Meskipun begitu, Stone masih saja hidup. Sedangkan Quiet dan John sama-sama pingsan. Dan saat itulah Stone memanfaatkan momen untuk membunuh Quiet. Akan tetapi karena terlalu banyak basa-basi, Stone pun kehilangan momen itu. Karena John tiba-tiba bangun dari siuman dan melempar palu tepat ke wajah Stone. Tapi kok bisa? Stone tidak menyadari John keluar dari mobil. Meskipun Quiet diberi kesempatan untuk membunuh Stone, tapi ia malah meninggalkan pistol untuk Stone dan berkata, "Aku akan memberikan pilihan yang sulit untukmu. Kau bisa mati cepat atau mati perlahan." Kemudian Quiet dan John pun pergi. Sementara itu Amber nampaknya baik-baik saja. Sedangkan temannya meninggal akibat ledakan yang dilakukan Sweet Tooth. Waktu pun terus berjalan. John dan Quiet menancap gas untuk sampai ke New San Francisco. Quiet dan John pun merasa senang ketika mereka sampai dan memberikan paketnya pada Raven. Namun si Raven ini tidak mengizinkan Quiet masuk, yang membuat John sangat kecewa. Akan tetapi Quiet tak ingin menghancurkan mimpi John, sehingga ia pun mengambil resiko dengan menembak John supaya John marah dan melupakannya. Di saat John sudah masuk, Quiet ditugaskan menjadi milkman baru menggantikan John. Lalu ia disuruh mengantarkan sesuatu ke San Diego. Tapi ia malah memberikan paket yang berisi makanan itu ke para orang-orang jalanan yang kelaparan. Lalu Quiet pun pergi. Dan akibat kejadian itu, dia dijuluki Milkman Robin Hood. Singkat cerita, keadaan John sudah stabil. Dan Raven pun membuka paket yang susah payah John dapatkan. Dan tebak apa isi paket tersebut? Ternyata cuman es krim. John melalui banyak hal mempertaruhkan segalanya, bahkan ia kehilangan Evelyn hanya untuk sekap es krim. Nampaknya tujuan Raven sesungguhnya adalah menguji John untuk mengikuti balapan yang akan diadakan oleh Calypso. Dan dengan berhasilnya John, dia sudah dipastikan adalah pembalap yang hebat. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. John hidup nyaman di dalam tembok, rumah yang bagus, kasur yang nyaman, dan makanan yang tercukupi. Di sela-sela kegabutannya di dalam tembok pun John belajar sepeda meskipun ia tak pernah mahir. John juga memiliki tetangga yang baik yang sangat menghargai John. Bahkan sekarang John PDKT-an dengan seorang wanita cantik keturunan Chinese yang merupakan saudara Raven. Namun hidup yang nyaman ini tidak membuat hatinya tentram karena ia masih memikirkan Quiet dan rindu berada di luar dengan bahaya yang selalu ia hadapi. Pada saat yang sama, Quiet menjalani rutinitas menjadi Robin Hood Milkman dan selalu membagikan jarahannya kepada orang-orang jalanan. Ia mempunyai misi, sudah saatnya orang kaya berbagi kekayaan. Kembali ke New San Francisco. Setelah berpikir keras, John pun memutuskan untuk pergi dari New San Francisco. Lalu ia meminta izin pada Raven.
Akan tetapi Raven tak setuju dan membawanya pergi ke sebuah tempat yang katanya itu tempat John tumbuh bersama keluarganya. Ia pun menemukan foto-foto dirinya bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. Dan bahkan ingatan John pun kembali. Akan tetapi meskipun begitu, John tetap menolak tinggal di sana karena ia merasa itu bukan dirinya lagi. Ternyata rasa cintanya pada Quiet lebih kuat daripada kenyamanan ini. Mendengar itu dari John, Raven pun cukup kesal dan mengancamnya. Pada saat itu pun ia memberitahu John apa yang sebenarnya ia rencanakan. Semua tentang turnamen balapan. John yang menjadi pembalapnya, dan yang paling penting John tidak bisa menolak itu sama sekali. There's gonna be a tournament. The first of its kind. See, the tournament only has one rule. Where the best drivers from all across the country, survive all walks of life. And you better believe who you face won't play fair. See, the tournament only has one rule. This is where you come in, John. Lalu di akhir cerita, Quiet dijebak oleh sekumpulan Dollface. Lalu salah satu dari mereka mengaku sebagai adiknya John. Hey girl. I heard you know my brother. To talk to you. He goes by John. Sweet Tooth Season 1 selesai. Dengan ending yang seperti ini dipastikan masih ada kelanjutannya di season 2. Tapi untuk sekarang belum ada ya teman-teman, mari kita menunggu bersama. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian mengenai film Twisted Metal ini ya guys di kolom komentar. Videonya mungkin segitu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal episode sampai selesai. Sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, pamit, bye-bye.